Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan teman-temanku sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Irenesia Nona Rona Suban, biasa dipanggil Rena, dengan NPM 2710845. Ada juga teman saya. Saya Giovanni Ishak Temaluru dengan NPM 2710835. Saya Irene Ris Valeria Ija dengan NPM 2710830. Sekian perkenalan singkat dari kami. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Rene untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memulai presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi kecerdasan buatan pada film searching. Ya, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis dari film searching berikut ini. Di sini terdapat seorang gadis SMA yang bernama Margot, di mana ia menghilang dan membuat orang-orang di rumahnya khawatir, khususnya sang ayah yang bernama David Kim. Melihat anaknya yang tidak kunjung pulang dan memberi kabar dari sekolah, membuat David khawatir dan mulai mencari keberadaan putrinya Margot. David bersama seorang detektif bernama Rosemary Fick bekerja sama untuk mencari lokasi terakhir Margot terlihat. Namun, dalam waktu 37 jam, Margot tak kunjung ditemukan. Meskipun pihak keamanan telah berusaha semaksimal mungkin, namun tak kunjung membuatkan hasil, sehingga membuat David menggunakan caranya sendiri untuk mencari anaknya dengan cara mengecek semua akun sosial media dari putrinya tersebut. David kemudian mencari petunjuk-petunjuk keberadaan anaknya dengan melihat semua rekaman percakapan yang ada di laptop putrinya. Dengan menggunakan bantuan dari Google dan media sosial putrinya, David berusaha menghubungi satu persatu teman Margot dan merangkai petunjuk dari pesan yang ditinggalkan oleh teman-teman putrinya. Next. Kemudian saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi kecerdasan buatan dalam film searching berikut. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, dalam film searching tersebut banyak menggunakan aplikasi kecerdasan buatan, misalnya seperti Gmail, Twitter, YouTube, Instagram, Tumblr.com, dan UCAS Now. Next. Ya, dalam film tersebut juga menceritakan tentang 3 aplikasi kecerdasan buatan yang paling banyak digunakan atau bisa dibilang menjadi prioritas dalam film tersebut. Yang pertama adalah Google Search Engine, yang kedua Google Maps, dan yang ketiga adalah Facebook. Next. Ya, kemudian ada pengertian-pengertian dari aplikasi-aplikasi kecerdasan berikut. Saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari 3 aplikasi yang diprioritaskan yang telah disebutkan sebelumnya. Next. Jadi yang pertama ada Google Search Engine. Seperti yang kita ketahui, Google merupakan salah satu mesin pencari paling populer di web dan menerima setidaknya 200 juta permintaan pencarian setiap hari melalui situs-situsnya. Google Search Engine merupakan mesin penelusuran yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, di mana berguna untuk mencari sekaligus mengidentifikasi informasi pada database menyesuaikan dengan kata kunci yang sudah dimasukkan. Kemudian misi perusahaan Google adalah untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal dan bermanfaat. Google adalah mesin pencari nomor 1 di dunia. Google yang merupakan mesin pencari yang memulai pengembangan pada tahun 1996 oleh Sergey Brin dan Larry Page sebagai proyek penelitian di Stanford University untuk menemukan file di internet. Larry dan Sergey memutuskan nama mesin pencari mereka perlu diubah dan diputuskan menjadi Google yang terinspirasi dari istilah Google. Perusahaan Google saat ini berbasis di Mountain View, California. Next. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah Google Maps.
Google Maps sendiri adalah layanan mapping online yang disediakan oleh Google. Layanan ini dapat diakses melalui situs berikut. Pada situs tersebut, kita dapat melihat informasi geografis pada hampir semua wilayah di bumi. Google Maps dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, database, serta objek-objek yang interaktif dan Ajax, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Google Maps ini sendiri dimulai sebagai program desktop C++. Dirancang oleh Lars dan Jens Elstrup Rasmussen pada Where2 Technologies. Pada Oktober 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh Google yang diubah menjadi sebuah aplikasi web. Setelah akuisisi tambahan dari perusahaan visualisasi data geospasial dan analisis lalu lintas, Google Maps pun diluncurkan pada Februari 2005. Next. Aplikasi berikutnya adalah Facebook. Ide situs jejaring sosial Facebook pertama kali berasal dari sebuah situs web, Fastmash, yang terlebih dahulu didirikan oleh Mark Zuckerberg. Facebook merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Facebook dapat diartikan sebagai buku muka. Meskipun begitu, pada kenyataannya pengertian Facebook bukan hanya sekedar situs yang menyediakan informasi berupa buku muka penggunanya saja. Dalam situs jejaring sosial ini, penggunanya dapat mengunggah berbagai informasi mengenai dirinya, sehingga para pengguna Facebook lainnya dapat mengetahui informasi tersebut untuk lebih mengenal pemilik akun tersebut. Tidak hanya itu saja, para pengguna akun Facebook juga dapat saling mengomentari berbagai hal seperti tulisan status ataupun informasi lainnya yang mereka bagikan dalam situs jejaring sosial ini. Next. Kemudian ada ruang lingkup permasalahan. Saya akan berikan kesempatan kepada teman saya Ivan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang berikutnya adalah ruang lingkup permasalahan. Next. Yang pertama adalah Google Search Engine. Salah satu ruang permasalahan AI yang terdapat pada aplikasi ini adalah Knowledge Representation. Knowledge Representation adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi atau keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Dengan Knowledge Representation, pengguna bisa mengakses informasi atau pengetahuan dari data-data yang ada. Masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik search. Cara memproseskannya adalah pengguna bisa mencari informasi atau pengetahuan secara manual atau dengan speech recognition yang ingin dicari. Setelah itu, program akan mengubahnya menjadi data dan akan diproseskan. Setelah itu, program akan memberikan informasi dan pengetahuan dari data yang ingin dicari. Next. Yang kedua adalah Google Maps. Salah satu ruang permasalahan AI yang terdapat pada aplikasi ini adalah speech recognition. Speech recognition adalah pengenalan pola suara, juga dikenal sebagai Automatic Speech Recognition, disingkat ASR, merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh program. Dengan speech recognition, pengguna bisa mencari informasi geografis dengan ucapan. Cara memproseskannya adalah pengguna bisa mengucapkan informasi geografis apa yang ingin dicari. Dari situ, program akan menerjemahkan dan menganalisis menjadi sebuah data dan akan diproseskan. Setelah proses selesai, program akan menampilkan data sesuai keinginan pengguna. Next. Aplikasi yang ketiga adalah Facebook. Salah satu ruang permasalahan AI yang terdapat pada aplikasi ini adalah Knowledge Representation. Seperti yang sudah disebutkan, Knowledge Representation adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan
yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi atau keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Dengan knowledge representation, pengguna bisa mengakses informasi tentang seseorang dari data-data yang ada. Masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik search. Cara memproseskannya adalah pengguna bisa mencari informasi seseorang yang ingin dicari. Setelah itu, program akan mengubahnya menjadi data dan akan diproseskan. Setelah itu, hasil pemrosesan akan ditampilkan kepada pengguna sesuai keinginan yang ingin dicari. Next. Yang berikutnya adalah cabang-cabang AI. Next. Yang pertama adalah Google Search Engine. Cabang-cabang AI yang terdapat pada aplikasi ini yaitu sistem pakar yang berfungsi untuk mencari informasi dan pengetahuan yang terdapat pada sistem. Aplikasi yang kedua adalah Google Maps. Cabang-cabang AI yang terdapat pada aplikasi ini adalah yang pertama, pengolahan bahasa alami yang berfungsi untuk memberikan arahan geografis kepada pengguna dengan berbicara. Yang kedua ada komputer fisik yang berfungsi untuk melacak suatu lokasi yang diinginkan. Yang ketiga ada pemahaman ucapan yang berfungsi untuk memahami dan menganalisis ucapan yang diucapkan oleh pengguna. Yang ketiga ada aplikasi Facebook. Cabang-cabang AI yang terdapat pada aplikasi ini adalah komputer fisik yang berfungsi untuk mencari informasi atau identitas seseorang sesuai yang diinginkan pengguna. Next. Berikutnya adalah pengetahuan dalam aplikasi. Next. Yang pertama ada Google Search Engine. Pengetahuan yang terdapat pada aplikasi ini, yang pertama ada psikolinguistik yang berfungsi untuk memproseskan informasi yang diberikan pengguna dengan ucapan. Ada juga logika yang berfungsi untuk membantu memberikan kesimpulan informasi dari kumpulan informasi yang ada. Dan yang terakhir ada matematika dan statistik yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan permasalahan perhitungan dengan informasi yang ada. Yang berikutnya adalah Google Maps. Pengetahuan yang terdapat pada aplikasi ini adalah yang pertama psikolinguistik yang berfungsi untuk memproses informasi yang diberikan pengguna dengan ucapan, dan yang kedua adalah matematika dan statistik yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Aplikasi yang berikutnya adalah Facebook. Pengetahuan yang ada pada aplikasi ini adalah yang pertama sosiolinguistik yang berfungsi untuk membangun kehidupan sosial, dan yang kedua adalah sistem adaptif yang berfungsi untuk membantu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Next. Baik, dengan begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih.